double check. Nah, ini berikutnya dari summarize, ada single, multiple, dan double check. Nah, ini yang ketiga untuk summarize. Data tersusun urut berdasar satu jenis atau beberapa jenis kriteria. Proses dilakukan terhadap data yang memiliki kriteria yang sama. Double check artinya pemeriksaan rekod rangkap. Program ini ditujukan untuk memproses data yang memiliki rekod rangkap. Apa yang rekod rangkap nanti akan dijelaskan pada contoh-contoh berikutnya. Program A15, untuk memeriksa kepemilikan kendaraan bermotor, Anda diminta membuat program laporan kendaraan bermotor. Keterangan bukan sebagai berikut. Pemilik tunggal atau rekod tunggal bila tidak ada data rangkap, artinya misalnya motor ini masih dimiliki sendiri, belum pernah dijualkan. Pemilik awal adalah pemilik asli untuk data rangkap awal. Nah, kenapa rangkap awal? Pemilik pertama itu mungkin nanti akan menjual barangnya itu. Jelas yang dinamakan pemilik awal. Pemilik berikutnya atau data double berikutnya untuk data yang rangkap berikutnya bukan rangkap awal ataupun rangkap akhir. Jadi misalnya motor ini dijual dari A dijual pada B, maka pemilik berikutnya adalah B. Kalau dijual pada C, dari B dijual ke C juga termasuk pemilik berikutnya. Kemudian dari C dijual pada D, maka D juga pemilik berikutnya. Kalau D tidak menjual motornya, maka itu dinamakan pemilik akhir. Jadi pemilik akhir adalah yang pada saat proses ini berlangsung, dia yang memegang motor itu adalah pemilik akhir. Berarti bisa juga dia adalah pemilik tunggal, atau pemilik awal, atau pemilik berikutnya. Hanya saja pemilik akhir ini tidak menjual itu pada orang lain. Rekod input tersusun dari nomor polisi dan nama pemilik, sedangkan rekod output tersusun dari nomor polisi, nama pemilik, dan keterangan. Pada akhir proses cetak rekod tunggal, rekod rangkap awal, kemudian rangkap berikutnya, dan rangkap akhir. Rekod tunggal, ya misalnya A tidak menjual barang itu kemana-mana, maka ini dinamakan rekod tunggal. Rekod rangkap awal, kalau A menjual pada B, kemudian B menjual pada C, maka A itu adalah rangkap awal. Kemudian B adalah rangkap berikutnya. Dan C adalah rangkap akhir. Kalau C menjual pada D, berarti yang rangkap akhir adalah D. Sedangkan C menjadi rangkap berikutnya. Karena itu di sini pada akhir proses cetak total kelompok rekod rangkap dan total seluruhnya. Kemudian bentuk output yang diminta seperti ini, nomor polisi dan keterangan. Bukan merek tapi nama. Kemudian nanti cetak total rekod tunggal, rangkap awal, rangkap berikutnya, rangkap akhir, cetak total
total kelompok rangkap, rekod rangkap, dan total seluruhnya. Untuk mengerjakan ini, tentukan nama variabel input, jadi A-string untuk nomor polisi, kemudian B-string untuk nama pemilik. Buatlah input data, dan ada 4 kriteria, yaitu rekod tunggal, rangkap awal, rangkap berikutnya, dan rangkap akhir. Lihat di sini. Di sini, Adi itu adalah yang pertama. Dia menjual pada Budi. Maka Adi adalah rekod awal dan Budi rekod akhir. Rini tidak menjual kemana-mana. Jadi Rini adalah rekod tunggal. Joni menjual pada Edi dan Susi, kemudian jual lagi pada Tari. Maka Joni ini adalah rangkap awal, Edi dan Susi rangkap berikutnya, dan Tari adalah rangkap akhir. Ini Nana, ini rangkap awal, Heni rangkap berikutnya, Hari rangkap akhir. Tentukan variabel untuk program ini. Tentukan nama variabel untuk output ini, yaitu nomor polisi, nama pemilik, kemudian keterangan, dan total. Buatlah program outputnya. Kemudian ini outputnya, kita lihat di sini. Adi, Budi, ini awal, ini akhir. Ini rekod tunggal, rangkap awal, rangkap berikutnya, dan rangkap akhir. Ini rangkap awal, rangkap berikutnya, dan rangkap akhir. Jadi total rekod tunggalnya hanya 1, kemudian rekod awalnya ada 2, ini dan ini, kemudian rangkap akhir ada 1, 2, 3, ada 3. Kelompok rangkap, ini rangkap awal akhir, kemudian rangkap akhir, rangkap awal dan akhir, dan ini jadi ada 3. Totalnya seluruhnya ada 10. Flowchartnya adalah seperti ini. Di sini ada 2 macam switch, yaitu SW0 dan ST sama dengan 0. Pertama kali baca apakah bintang. Kalau iya, nanti apakah sebenarnya 0. Kalau iya, ini keterangannya rekod tunggal, dan ini rangkap akhir. Total seluruhnya tambah 1, perintah ini, dan cetak-cetak total. Ini kalau selesai. Apakah selesai? Tidak. Pertama kali tentu baca apakah SW-nya 0. Kalau SW-nya 0, SW-nya 1. Sekarang SW-nya 1. Kemudian dilakukan simpan data. A string sama dengan A string, B string. Kemudian baca data lagi. Jadi di sini tidak dilakukan proses cetak data, tapi baca data lagi. Baca data, apakah SW-nya 0? Tidak. Masuk ke sini, dicek apakah A string sama dengan A string. Kalau iya, dicek apakah ST-nya 0. Kalau tadi ada SB, sekarang ada ST. Apakah ST-nya 0? Kalau ST-nya 0, ST-nya diberi nilai 1. Kemudian keterangan rangkap awal bersatu, kelompok rangkap bertambah 1, masuk ke sini, TS sama dengan TS total seluruhnya, kemudian print. Ini
A string, B string, kemudian print A string, B string, keterangan, kemudian masuk ke C. Masuk ke C itu masuk ke sini, ya. B string sama dengan B string, kemudian baca data lagi. Itu kalau ST-nya tidak 0. Kalau ST-nya tidak 0, kalau ST-nya 0 itu, kalau ST-nya 0, keterangannya rangkap awal, kemudian RB plus 1, kemudian total ini, dan kembali lagi ke C. Ini untuk yang pertama, ST, menentukan ST. Kemudian ini apakah SB0 tidak masuk ke sini, apakah A string sama dengan A string, kalau tidak apakah ST-nya 0. Kalau ST-nya 0, ini adalah rekor tunggal. Rekor tunggal masuk ke sini total seluruhnya, kemudian print A string, B string, dan menuju ke B. B-nya mana? B-nya adalah ini, simpan data. Simpan data, kemudian kembali ke baca data. Kalau A string tidak sama dengan A string masuk ke sini. Tadi kalau ST-nya 0, apakah ST-nya 0? Ya, masuk rekor tunggal. Kalau ST-nya tidak 0, maka ST-nya dinolkan. Di sini itu istilahnya dinolkan. Maka ini adalah rangkap akhir, dan counternya tambah 1, totalnya tambah 1, dan kembali ke B. B mana B? B adalah ini. Ya, simpan data. Ini flowchart-nya. Ini dalam bentuk yang lebih kecil. Ini yang sudah kita kerjakan. Dan flowchart-nya ini ya begini ini. Jadi hanya ada perubahan sedikit-sedikit saja. Jadi kalau ketemu soal double check, pakailah flowchart ini dengan tambahan sedikit-sedikit saja. Nah, ini keterangannya, baca saja. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi itu flowchart dasarnya. Jadi untuk mencetak total pada
waktu selesai, ya, apakah bintang selesai, harus dicek dulu apakah ST-nya 0. Kalau ya, maka data yang terakhir itu adalah rekor tunggal print ini. Kemudian apakah ST-nya 0 tidak, berarti ini adalah data rangkap akhir. Setelah itu baru dilakukan proses pencetakan total-total. Ya. Jadi pada waktu ini selesai, maka masih ada kerjaan lain, yaitu mengetes apakah ST-nya 0. Itu untuk menentukan rekod yang akan dicetak, data yang akan dicetak, apakah termasuk rekod tunggal atau rekod rangkap akhir. Flowchart-nya dan double check ya seperti ini flowchart-nya. Selesai. Untuk mengerjakan soal nomor 15, maka kita buka dulu soal 14. Kita copy dan kemudian kita lakukan proses editing. Ini hasilnya. Proses data awal. Jika SW-nya 0, SW1, kemudian kita lakukan proses simpan data ini. Kemudian untuk proses data rangkap awal, kita lihat ini jalurnya 60, 140, kemudian 180, 190, masuk ke 200, masuk ke 160, 170, masuk ke C di sini, masuk ke 120. Kemudian balik lagi ke nomor 1. Jadi baca data lagi. Ini untuk rangkap awal. Untuk rangkap berikutnya, jalurnya adalah ini, 60, kemudian 140, kemudian 150, 160, 170, masuk ke sini 120. Ini untuk rangkap berikutnya. Kemudian untuk data rekor tunggal, pertama kali 60, kemudian masuk 70, kemudian masuk ke 210, di sini rekor tunggal, kemudian masuk ke 215, 215 masuk ke 100, 100 kemudian masuk ke nomor 2 seperti tadi, yaitu nomor 110. 110, 120, baca data lagi. Ini untuk yang rekor tunggal. Kemudian untuk data rangkap akhir, ya 60, 70, kemudian 80, 90, kemudian 100, 120, dan baca data lagi. Ini untuk rangkap akhir. Pada akhir proses, maka
masuk ke 40, kemudian 120, kemudian 270. Ini kalau rekor tunggal, kemudian masuk 240 dan 250 untuk rekor tunggal. Jika ST-nya 1 berarti ST-nya tidak sama dengan 0, maka ini jalurnya 40, 220, 230, 240, kemudian 250. Kemudian cetak total. Selesai.